Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Elsa Ayulandari dari kelas 4E dengan NIM 231210168. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu landasan pengembangan kurikulum. Apa itu pengembangan kurikulum? Nah, jadi landasan pengembangan kurikulum itu diambil dari 3 kata dasar. Yang pertama adalah landasan, kemudian yang kedua adalah pengembangan, dan yang ketiga yaitu kurikulum. Nah, landasan sendiri dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, atau tumpuan pada suatu pijakan. Pengembangan juga dapat diartikan sebagai pemodifikasi dari sesuatu yang ada. Jadi, pemodifikasi di sini yaitu perubahan atau pengubahan sesuatu, baik bentuk, kualitas, dan komponennya. Dan kurikulum menurut S. Nasution adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah. Di landasan pengembangan kurikulum adalah suatu gagasan, asumsi, atau rencana yang dijadikan sebagai dasar pijakan atau titik tolak dalam melakukan pemodifikasian kurikulum demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, mengapa landasan pengembangan kurikulum itu sangat penting? Jadi, kita dapat melihat di ilustrasi di atas ya, bahwasannya ada sebuah bangunan rumah yang roboh dan ada suatu bangunan rumah yang kokoh. Jadi misalnya, sebuah rumah jika dibangun dengan fondasi yang rapuh, maka rumah tersebut tidak akan bisa bertahan lama, atau bisa saja rumah tersebut akan rubuh bila diterpa angin. Nah, begitupun sebaliknya. Apabila rumah itu dibangun dengan fondasi yang kuat, maka rumah itu akan tetap kuat dan akan tetap bertahan. Demikian pula dengan kurikulum. Kurikulum yang dibangun di atas landasan yang kuat dapat mencapai tujuan kurikulum sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian, tujuan landasan pengembangan kurikulum adalah yang pertama, memberikan dasar yang kuat dan relevan. Jadi, landasan pengembangan kurikulum ini memastikan bahwa kurikulum memiliki fondasi yang kuat dan kokoh, sehingga dapat membantu untuk menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, di sini dengan memperhatikan berbagai landasan, kurikulum dapat dirancang dengan cara yang komprehensif sehingga dapat berkualitas dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Jadi tujuan yang di sini adalah mendorong inovasi dan membuat peserta didik agar lebih berkreasi dan memiliki kreativitas dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah membangun karakter dan identitas nasional. Jadi itu yang dimaksud adalah membantu membangun karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai nasional, seperti nilai-nilai dalam Pancasila, nilai-nilai moral, nilai-nilai kebiasaan baik, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam landasan pengembangan kurikulum. Jadi di sini yang saya bahas ada 5 macam. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Yang kedua yaitu landasan psikologis, yang ketiga yaitu landasan sosiologis, yang keempat yaitu landasan iptek, dan yang terakhir adalah landasan organisatoris. Baik, di sini ada landasan filsafat. Apa itu landasan filsafat? Filsafat sendiri memiliki arti yaitu cinta akan kebijaksanaan. Jadi, secara harfiah, filsafat dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan.
Namun yang lebih populernya sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Jadi landasan filosofi ini merupakan dasar pemikiran yang menentukan arah, tujuan, dan isi pendidikan. Biasanya ini mempengaruhi bagaimana materi disusun, metode pembelajaran digunakan, serta bagaimana pendidikan membentuk karakter dan keterampilan peserta didik. Nah, kemudian di dalam filosofis ini memiliki 3 aliran. Yang pertama ada esensialisme, progresivisme, dan yang terakhir ada rekonstruksionisme. Apa itu esensialisme? Esensialisme ini berfokus pada ilmu dasar seperti matematika dan bahasa. Jadi maksudnya adalah menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dasar dan keterampilan esensial seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, itu contohnya seperti pelajaran matematika, pelajaran bahasa, dan pelajaran calistung, membaca, tulis, dan berhitung. Dan kemudian itu adalah progresivisme, yaitu menekankan pembelajaran aktif dan berbasis pengalaman. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah menekankan pada pengalaman dan minat peserta didik. Jadi pembelajaran bersifat aktif, berbasis proyek, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga yaitu rekonstruksionisme, menggunakan pendidikan untuk perubahan sosial. Jadi ini itu menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk memperbaiki masyarakat. Jadi kurikulum ini berorientasi pada isu sosial dan mendorong peserta didik untuk berpikir kritis serta berkontribusi dalam perubahan sosial. Nah, jadi dengan landasan filosofis yang jelas, kurikulum dapat dirancang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Jadi ada kaitannya mengapa filosofis ini termasuk ke dalam landasan pengembangan kurikulum. Kemudian di sini terdapat implementasi filosofis. Apa itu implementasi? Implementasi itu penerapan atau tindakan. Jadi filosofis sebagai landasan pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan membangun kurikulum. Kemudian, apa manfaat dari mempelajari filosofis? Dalam landasan pengembangan kurikulum, yaitu manfaatnya adalah dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan, menentukan materi pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran, menentukan tolak ukur keberhasilan, dan memberikan motivasi yang kuat. Nah, kemudian yang kedua yaitu landasan psikologis. Apa itu landasan psikologis? Kurikulum sebagai program dan alat untuk mencapai tujuan penelitian senantiasa berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Melalui penerapan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik. Jadi landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum ini berkaitan dengan pemahaman perkembangan kognitif, emosi, dan sosial peserta didik. Namanya psikologis itu pasti berkaitan dengan karakteristik anak atau karakter peserta didik. Jadi psikologi ini membantu menentukan bagaimana materi pelajaran dapat disusun, metode pelajaran yang digunakan, serta cara mengevaluasi pembelajar agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Nah, kemudian psikologi dalam pendidikan ini terdapat 2, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Dapat kita lihat di PPT bahwa psikologi perkembangan itu adalah ilmu atau studi yang mengkaji perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditunjukkannya. Jadi, psikologi ini berarti memahami tahapan perkembangan anak, seperti contoh, anak usia dini lebih efektif belajar melalui permainan, sedangkan remaja membutuhkan tantangan untuk berpikir kritis seperti kita sekarang. Kemudian psikologi belajar.
yaitu suatu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana manusia umumnya melakukan proses belajar. Jadi ini itu berhubungan dengan cara bagaimana siswa memperoleh, mengolah, dan menyimpan informasi. Jadi dengan landasan psikologis ini, kurikulum dapat membantu siswa untuk belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Kemudian yaitu implikasi psikologi. Setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Kemudian, lembaga pendidikan hendaknya menyediakan bahan ajar yang baik serta bersifat kejujuran maupun akademik. Kemudian, tujuan yang dirumuskan berpusat pada perubahan tingkah laku peserta. Jadi kurikulumnya itu harus membuat tujuan yang mengandung aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menggambarkan pribadi yang utuh, lahir, dan batin. Baik, selanjutnya di sini terdapat landasan sosiologis. Dapat kita lihat di dalam PowerPoint bahwasannya landasan sosial budaya berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Jadi landasan sosiologis itu adalah dasar yang memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, budaya, dan pengembangan sosial. Jadi kurikulum ini harus membantu peserta didik memahami nilai-nilai sosial, beradaptasi dalam perubahan zaman, serta berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Seperti contoh, pendidikan karakter untuk menanamkan nilai-nilai moral dan budaya, materi tentang keberagaman, agar siswa menghargai perbedaan. Kemudian selanjutnya, landasan sosiologis juga memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya. Yang kedua, mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian selanjutnya terdapat implikasi sosiologis. Apa itu implikasi? Implikasi itu seperti keterlibatan. Yang pertama, materi pelajaran harus mencerminkan realitas sosial. Contohnya, isu lingkungan global dimasukkan dalam kurikulum IPA. Kemudian, metode pembelajaran berbasis interaksi sosial, seperti diskusi, kerja kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek. Dan kemudian, evaluasi berbasis keterampilan sosial. Nah, itu seperti kurikulum tidak hanya menilai kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan sosial dan kerjasama. Kemudian selanjutnya adalah landasan IPTEK. Apa itu IPTEK? IPTEK itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi menurut Sukmadinata bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung akan menjadi isi materi pendidikan. Sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi landasan IPTEK ini adalah dasar yang memastikan kurikulum untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kurikulum ini harus membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan agar siap menghadapi era modern. Contohnya, integrasi teknologi dalam pembelajaran menggunakan e-learning dan media digital. Kemudian, menyiapkan siswa untuk dunia sains dan teknologi seperti literasi digital. Mengajarkan keamanan internet dan pemanfaatan teknologi secara bijak. Kemudian dengan landasan ini, kurikulum jadi lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian selanjutnya, landasan IPTEK ini memiliki manfaat apa saja? Yaitu yang pertama, menambah informasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Yang keempat, membuat materi menjadi lebih menarik. Yang kelima, meningkatkan minat belajar siswa. Dan yang terakhir, membantu pendidikan menjadi lebih inklusif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian,
implikasi iptek, yaitu keterlibatan iptek, yaitu integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Misalnya, penggunaan media interaktif dan pembelajaran berbasis proyek berbantu teknologi. Kemudian, revisi kurikulum secara berkala, yaitu untuk menyesuaikan dengan kemajuan iptek yang terus berkembang. Dan yang ketiga, evaluasi berbasis teknologi seperti ujian berbasis komputer dan analisis data pembelajaran menggunakan AI. Kemudian yang terakhir adalah landasan organisatoris. Apa itu landasan organisatoris? Landasan organisatoris merupakan dasar yang menentukan bagaimana kurikulum disusun dan diatur agar pembelajaran berjalan sistematis dan efektif. Landasan organisatoris ini adalah asas yang paling mendasar karena kurikulum akan berjalan dengan baik apabila diorganisasikan dengan baik pula. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga guru dapat lebih mudah dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran yang beragam kepada peserta didik. Contohnya, kurikulum terpisah seperti mata pelajaran yang diajarkan sendiri-sendiri, misalnya matematika, IPA, IPS. Kemudian kurikulum terpadu, beberapa mata pelajaran digabung dalam satu tema, misalnya lingkungan dalam IPA dan IPS. Kemudian kurikulum berbasis proyek, siswa belajar melalui tugas yang menghubungkan berbagai bidang ilmu. Nah, jadi dengan landasan ini, kurikulum menjadi lebih terstruktur, berkelanjutan, dan mudah dipahami oleh siswa. Dan implikasi organisatoris. Yang pertama, struktur kurikulum harus mempertimbangkan tahapan perkembangan siswa dan kebutuhan masyarakat. Kemudian, pemilihan model organisasi kurikulum harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, evaluasi organisasi kurikulum perlu dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.